Assalamualaikum. Bu, selamat sore Bu. Selamat sore. Bu, saya Randy ya, perawat yang tadi yang sudah kontak dengan Ibu bahwa sudah jam kemudian dan akan melakukan pendidikan kesehatan untuk penyuluhan kesehatan ya Bu. Sekarang sudah 1 jam. Sekarang saya akan melakukan tindakan penyuluhan ya, memberikan pengetahuan secara singkat lah ya mengenai penyakit yang sedang Ibu alami ya Bu. Tadi mengenai penyakit jantung ya Bu. Baik, untuk mungkin saya membutuhkan waktu kurang lebih 10 menit atau 5-10 menitan lah ya Bu tentang itu. Nanti selanjutnya saya biasa akan membagikan ini selembaran leaflet. Nanti kita baca bersama-sama atau nanti saya yang baca, nanti Ibu mengikuti saya ya. Nanti dan juga nanti kalau ada yang mau ditanyakan nanti bisa ditanyakan setelah saya selesai memaparkan materi dari selembaran ini ya Bu. Ibu bersedia Bu? Ini Bu. Ya, penyakit jantungnya Bu. Nah, kita buka lembaran pertama. Nah, itu ada gagal jantung kongestif, Ibu. Gagal jantung. Nah, apa sih gagal jantung itu? Itu di sini ada 2 pengertian. Yang pertama itu bahwa gagal jantung itu adalah ketidakmampuan jantung untuk memompa darah secara efektif untuk memenuhi kebutuhan jaringan akan oksigen dan nutrisi. Dan untuk pengertian yang kedua yaitu suatu kondisi di mana jantung tidak dapat memompa cukup darah untuk memenuhi kebutuhan tubuh. Nah, jadi kesimpulannya bahwa gagal jantung itu bahwa kondisi di mana ketika jantungnya Bu, jantung itu kan salah satu organ yang vital ya Bu, untuk yang berfungsi sebagai yang memompa darah ke seluruh tubuh. Nah itu ketika jantung itu mengalami kegagalan adalah dalam hal apa? Kegagalan dalam hal melakukan kontraksi atau dalam hal memompa darah ke seluruh tubuh. Jadi ketika jantung mengalami kegagalan memompa atau tidak dapat melakukan kontraksi dengan efektif, sehingga mengakibatkan bahwa aliran darah tidak lancar, tidak tersalurkan, tidak tersirkulasikan ke seluruh tubuh seperti itu. Jadi itu mungkin pengertiannya. Lanjut ya Bu, untuk penyebabnya. Apa sih penyebab dari gagal jantung itu? Yang pertama itu penyakit jantung koroner atau penyakit arteri penyakit ini pembuluh darah ya, pembuluh darah jantung. Pembuluh darah ada kelainan dari pembuluh darah. Untuk yang kedua ada kolesterol tinggi, itu bisa menyebabkan gagal jantung. Juga hipertensi ya Bu, darah tinggi bisa menjadi penyebab terjadinya gagal jantung. Yang keempat diabetes mellitus atau penyakit gula ya Bu, kalau sering disebut penyakit gula. Dan juga kardiomiopati, penyakit otot jantung yang tadi otot jantung mengalami kegagalan atau mengalami penyakit lah di dalam otot jantung tersebut. Untuk yang keenam penyakit katup jantung. Terus yang ketujuh cacat jantung bawaan, ini dari lahir, mungkin ada cacat dari lahir. Untuk yang kedelapan obesitas tumpukan, ini bisa juga karena tumpukan dari lemak yang tidak tersalurkan, bisa mengakibatkan tersumbatnya aliran darah jantung dan nanti komplikasinya akan menyebabkan gagal jantung juga. Dan untuk yang ke-9, orang yang memiliki riwayat keluarga yang mempunyai penyakit jantung. Nah ini kemungkinan bisa saja ketika salah seorang dari anggota keluarganya mempunyai riwayat penyakit jantung, itu bisa saja terjadi. Dan untuk yang ke-10 banyak hidup yang tidak sehat seperti rokok dan sebagainya ya Bu, minum alkohol dan yang baik. Untuk 11 itu kurang berolahraga tuh. Jadi harus selalu beraktivitas ya Bu. Minimal sehari itu 30 menit ya Bu olahraga. Nah untuk sekarang ke tanda gejalanya ya Bu. Nah tanda gejalanya itu ada dibagi ada 2 nih, gagal jantung kiri dan gagal jantung kanan. Untuk tanda gejalanya untuk gagal jantung kiri itu yang pertama ada sesak, terus batuk, mudah lelah, kegelisahan atau kecemasan. Nah untuk gagal jantung kanan tanda dan gejalanya yaitu pelebaran pena jugularis atau pena yang di leher di sini nih. Jadi kalau gagal jantung kanan biasanya tandanya ada
kelihatan di bendungan aliran darah di vena jugularis namanya di sebelah sini. Terus bengkak di kaki, udim ya Bu, atau bengkak penumpukan cairan di dalam rektum ke bawah. Terus tidak nafsu makan dan mual. Terus nokturia dan buang air kecil pada malam hari. Nah, sekarang untuk penanggulangan gagal jantung itu seperti apa sih? Nah, yang pertama mengobati gagal jantung. Yang pertama itu mengobati penyebabnya dulu ya Bu. Kalau misalkan penyebabnya karena hipertensi atau penyebabnya karena diabetes, nah itu bisa diobati dulu faktor penyebabnya seperti itu. Seperti misalkan penyakit jantung koroner itu bisa menjadi penyebabnya, bisa ditangani lebih dahulu. Dan untuk yang kedua istirahat yang cukup, terus rubah gaya hidup dengan diet jantung, terus olahraga teratur sesuai pemasukan minum dan pengeluaran. Jadi harus seimbang antara masuk yang ibu konsumsi dan yang keluar dari eliminasi ibu ya Bu, dari jantung. Nah, untuk terakhir diet penyakit jantung. Nah, ini yang penting ya Bu. Apa saja sih makanan ya Bu, atau kriteria makanan yang diperbolehkan untuk penderita penyakit jantung. Yang pertama kalori rendah ya Bu, yang berkalori rendah. Terus ada protein dan lemak yang sedang, lemaknya tidak lemak jenuh ya Bu. Bisa dengan sayur-sayuran, dengan tahu tempe seperti itu. Terus lemak-lemak seperti daging itu dianjurkan tidak dengan kulitnya ya Bu, karena di dalam kulitnya itu terdapat banyak lemak. Nah, untuk cukup vitamin dan mineral ini bisa dengan vitamin ya, bisa dengan suplemen vitamin. Terus rendah garam bila tekanan tinggi itu kalau mempunyai hipertensi bisa menggunakan makan yang rendah garam itu. Terus makan yang mudah dicerna, tidak sulit dicerna yang bersyarat tinggi. Terus porsi kecil tapi sering. Nah, ini untuk kalau mual nanti bisa disiasatnya dengan makan dengan porsi kecil tapi sering ya Bu, ya tidak menimbulkan mual atau muntah. Nah, ini Bu sudah selesai untuk paparan dari materinya. Mungkin ada yang mau ditanyakan sebelumnya Bu? Sudah ada tuh. Sudah udah mengerti. Nah, kalau sudah mengerti, mungkin giliran saya yang prosesnya dulu ya kepada Ibu. Nah, saya bertanya, coba sebutkan misalkan apa itu gagal jantung yang Ibu pahami. Gagal jantung itu aliran darah yang tidak bisa ke seluruh tubuh Ya, tidak normal karena jantungnya mengalami kegagalan dalam berkontraksi. berkontraksi. Nah, itu yang menyebabkan aliran darah tidak bersirkulasi ke seluruh tubuh. Terus itu lagi pertanyaannya Bu, sebutkan satu saja penyebab dari gagal jantung. Apa itu saja? Sering merokok, Terus dia hidup yang buruk ya Bu. Terus ada lagi nih Bu. Masih ada merokok ya. Oke. Nah, nanti kalau Bapak Ibu sering merokok bisa dinasihati ya Bu, dengan terlalu merokok takutnya nanti terjangkit nih jantung. Mungkin kalau untuk situasinya alhamdulillah Ibu sudah mengerti ya Bu untuk yang saya paparkan. Karena waktu sudah habis ya Bu, tadi sudah waktu. Dari itu saya akhiri penyuluhan ini dan mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi Ibu ya Bu. Ini lembarannya bisa Ibu bawa untuk baca sepertinya Bu. Nah, kalau begitu saya akan pamit ke orang perawat lagi ya Bu. Silakan Ibu membutuhkan saya bisa panggil saya melalui keluarga Ibu. Bu, assalamualaikum.